Awal kisah diperlihatkanlah seorang pria yang selalu melakukan aktivitas setiap hari yang bernama Robert Nicole, salah satu karyawan swasta di supermarket terdekat yang menyediakan pelayanan rumah tangga. Di sana Robert yang selalu mempunyai sifat ambisi termasuk juga disiplin, setia, berani, mempunyai tanggung jawab yang sangat besar walaupun dia seorang paruh baya. Ya, keseharian Robert setiap hari setelah pulang kerja nongkrong di tempat favoritnya, yaitu kafe 24 jam. Di sana Robert yang selalu menamatkan buku demi buku untuk bisa meluangkan waktu istirahat untuk bisa menuntut ilmu. Bukan hanya pintar, tetapi Robert juga disiplin. Di sisi lain, bukan hanya Robert yang selalu nongkrong, tetapi ada seorang bondon yang bernama Elena. Dia adalah orang yang sudah lihai dalam genjot pergenjotan, tentunya yang selalu mengganggu Robert. Akan tetapi dengan Meki yang sudah second, Robert tidak akan pernah tergoda oleh si Elena. Di sanalah Elena yang selalu mengoceh-ngoceh terhadap Robert. Di sana juga Elena selalu mempunyai orderan yang sangat tinggi. Singkat waktu, keesokan harinya seperti biasa Robert dan Elena selalu nongkrong di kafe favoritnya. Akan tetapi Elena terlihat murung karena dia mengatakan hari ini sudah hampir puluhan otong yang sudah mampir dalam mekinya Elena. Mengerikan sekali. Di sana Elena kelelahan karena pekerjaan ini sangatlah capek sekali, apalagi harus dipaksa untuk bekerja sampai 24 jam. Tentunya di obrolan mereka berdua, Robert pun memberikan saran kepada Elena, tetapi tiba-tiba saja orderan datang kepada Elena. Mau tidak mau orderan tersebut harus diambil oleh Elena, karena kalau tidak diambil ya sudahlah tamat riwayatnya Elena. Di sanalah Elena pun akan siap tempur kembali. Kemudian hari terus berganti, masih di tempat yang sama, kafe favorit milik Elena bersama Robert. Akan tetapi Robert melihat Elena dengan muka yang sangat memar dan semakin murung setiap hari saja. Tentunya Elena pun akan membuka percakapan bersama Robert. Kali ini Elena meminta bantuan kepada Robert bahwa hidupnya ingin bebas dari belenggu-belenggu para otong yang selalu mampir dalam meki Elena. Tentunya Robert pun hanya bisa menghibur Elena dengan kemampuan sebisanya. Di sana Elena pun menceritakan bahwa dia adalah aslinya seorang penyanyi, bukan penggenjot. Nah, di sana juga Robert pun merasa heran kepada Elena. Kemudian malam semakin larut. Di sana Robert pun langsung mengantar Elena karena kalau misalkan pulang sendirian takut kenapa-napa. Nah, mereka berdua terus melanjutkan obrolan yang sangat serius bahwa Elena ingin bertobat dari pekerjaan yang satu ini. Akan tetapi di tengah-tengah mereka sedang ngoceh alias ngobrol, tiba-tiba saja datang seseorang langsung menghajar Elena. Anjir, kejam sekali. Ternyata dia adalah germo-germo yang telah membawa orang-orang dan menculik para wanita menjadi pelacur. Di sana juga si Robert pun langsung memberikan kasih kartu nama. Nah, mereka pun langsung menyangka bahwa si Robert ini adalah pelanggan yang selalu memesan mekinya Elena. Di sana Robert pun langsung merasa kesal kepada mereka semua. Singkat waktu, keesokan harinya Robert yang selalu nongkrong di kafe favoritnya. Akan tetapi Elena tidak ada di sana. Mempunyai informasi bahwa Elena ini telah masuk ke ruangan IGD, tentunya dia langsung datang ke rumah sakit tersebut untuk bisa mendapatkan informasi. Ternyata di sana Elena pun sudah melakukan babak belur dan mukanya hancur dipukuli oleh seseorang. Tentunya Robert pun langsung menengok tanpa sepengetahuan Elena. Lalu kemudian ketika temannya keluar, maka Robert pun langsung menyapa dan menanyakan kabar Elena.
Anjir, ternyata bukan hanya Elena yang mempunyai penderitaan yang sangat mengerikan. Dan di sana temannya Elena pun mengatakan, langsung bercerita kepada si Robert ini tentang kejinya pekerjaan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Tentunya bukan hanya kenikmatan ketika memasukkan otong. Nah, di sana si temannya pun terus disiksa dan terus bekerja hampir 24 jam. Di sanalah Robert pun langsung merasa geram terhadap apa yang dilakukan oleh sampai germo itu. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah suatu tempat klub malam yang sangat ramai dikunjungi oleh orang banyak. Tentunya ini adalah tempat kenikmatan dan sangat mengerikan yang dipegang oleh si Salvi kampret. Dia yang selalu mengatur kekuatan termasuk juga para bondon yang ada di sini. Ketika perbincangan mereka semuanya, tiba-tiba Robert datang. Ya, tanpa banyak bacot, langsung saja Robert menyampaikan niatnya kepada si Salvi kampret untuk melakukan negosiasi karena akan membebaskan satu bondon dengan bernama Elena. Mungkin saja dengan uang yang dia punya sekitar 9.800 dolar atau sekitar 150 juta kalau misalkan dirupiahkan. Di sana langsung saja si Salvi pun dengan tercengung melihat uang yang seperti itu, pastinya itu adalah kurang sekali untuk membeli satu Meki. Karena mereka semuanya membesarkan para bondon-bondon itu pasti dengan uang yang sangat banyak, apalagi dengan perawatan-perawatan dan kecantikannya. Di sanalah mereka semuanya langsung menyetujui kalau misalkan ingin membeli satu Meki dengan harga 150 juta, di sana hanya 1 bulan saja. Mau atau tidak silakan pulang saja. Nah, di sana karena batal perjanjian tersebut, uang tersebut langsung diambil kembali oleh Robert. Maka siap-siaplah Robert mengamuk. Over $9,800. You should have taken the money. Oh, yeah. Mengerikan sekali. Keesokan harinya Robert yang wartado langsung bekerja melakukan aktivitas seperti biasanya setiap hari di tempat supermarket kebutuhan rumah dan rumah tangga. Singkat waktu ketika Robert pulang ke rumah dan langsung menonton berita, ternyata kejadian kemarin telah menjadi trending topik nasional untuk bisa diangkat menjadi isu yang terbaik. Tentunya seseorang yang telah mendapatkan hal berita tersebut yang bernama Nicholas. Dia adalah orang yang menjadi ketua dari seluruh para ketua bondon alias para ketua germo yang telah mendapatkan informasi bahwa anak buahnya telah dihajar habis-habisan oleh seseorang. Mereka semua langsung mengidentifikasi untuk bisa mendapatkan siapakah pelakunya, tetapi mereka semuanya menyangka bahwa mungkin saja ini adalah balas dendam atau mungkin saja ini dilakukan oleh 3 sampai 5 orang. Nah, di sana mereka pun langsung siap-siap untuk bisa melakukan otopsi tersebut. Kemudian kejadian-kejadian itu langsung saja Nicholas datang ke temannya Elena dan mengajak untuk jalan-jalan. Tentunya mereka berdua untuk melakukan obrolan-obrolan. Nah, di sana temannya Elena pun langsung memberitahu bahwa ada orang laki-laki yang memang tidak dikenal, bukan pelanggan, bukan siapa-siapa yang datang menjenguk Elena. Nah, di sanalah si Nicholas langsung menginformasikan bahwa ada seseorang yang mungkin saja dia datang ke klub malam tersebut dengan mempunyai niat yang sangat buruk. Tetapi ini masih 50-50 alias tidak bisa dipastikan apakah orang tersebut adalah orang yang membunuh para rekan-rekannya di klub malam tersebut. Maka mereka semuanya siap-siaplah tidak akan pernah diam. Singkat waktu, hari demi hari Nicholas pun terus melakukan identifikasi siapakah yang menjadi pelaku pembunuhan di klub malam kemarin sore. Nah, di sana Nicholas pun mempunyai niat untuk bisa menemui seseorang yang bernama Robert. Tentunya Robert
pun sudah melakukan kehati-hatian jika ada seseorang yang telah mencurigainya. Tentunya ketika Robert ada di dalam rumah, ada seseorang yang datang dan tidak lain maka tidak bukan dia yang bernama Nicholas. Nicholas pun bertanya kepada Robert dengan berpura-pura menjadi seorang polisi detektif atas melakukan pembunuhan kemarin di klub malam. Tentunya ada seseorang juga yang telah menjadi korban, seorang wanita. Nah, di sana juga si kampretnya ini langsung memberitahukan bahwa si temannya Elena pun telah meninggoy di sana. Nah, langsung saja Robert pun benar-benar marah terhadap apa yang dia lakukan. Ketika telah melakukan identifikasi kemarin, Nicholas bersama para konco-konco kampretnya itu belum bisa mengetahui bahwa Robert adalah sebagai pelakunya. Tetapi mereka semuanya belum selesai sampai di sana sebelum semuanya terbukti dan benar-benar real bahwa Robert bukan pelakunya. Keesokan harinya malam pun telah tiba, seseorang datang kepada Robert untuk bisa terus melakukan identifikasi kepada si Robert. Tentunya seseorang PLN alias pura-pura menjadi PLN untuk bisa bertanya kepada Robert. Nah, tiba-tiba saja orang tersebut adalah suruhannya Nicholas dan pastinya dia menodongkan senjata. Lalu tiba-tiba anjir, ternyata karyawan swasta ini adalah bukan orang sembarangan. Robert ini datang kepada seseorang yang menjadi teman-temannya agent. Ternyata dia adalah seorang mantan agent kepolisian FBI yang sangat ahli dalam bidang bunuh-membunuh alias kasus yang lain untuk menanyakan seseorang yang bernama Nicholas. Tentunya temannya ini akan memberitahu semua informasi tentang Nicholas. Singkat waktu, hari pun telah tiba. Di sana mereka semuanya langsung melakukan obrolan yang sangat penting bahwa Nicholas adalah orang sebagai agen tertentu yang telah melakukan kejahatan yang sangat banyak dan dia juga adalah sebagai tentara bayaran yang sangat mengerikan. Di sana mereka semuanya termasuk juga adalah Robert yang semakin was-was terhadap apa yang akan dia lakukan. Tetapi dengan keteguhan hati untuk membela kebenaran, tentunya Robert tidak akan pernah gentar untuk bisa menghabisi Nicholas sampai ke konco-konconya dan sampai ke akar-akarnya supaya mereka semua tidak akan pernah bisa bergerak lagi. Lalu kemudian singkat waktu kita akan diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Pushkin. Dia adalah seorang bawahan Nicholas yang telah mempunyai dan memakai bandar-bandar pencucian uang dan narkoboy. Tentunya tiba-tiba saja si Pushkin ini dikagetkan oleh suara-suara tertentu di dalam gerasi. Otomatis si Pushkin pun datang ke dalam gerasi tersebut. Lalu tiba-tiba anjir, tanpa diduga Robert pun datang kepada si Pushkin untuk bisa mendapatkan kunci terhadap apa yang dilakukan oleh para bandar-bandar Nicholas. Ternyata mereka semua adalah para bandar narkoboy yang telah merajalela di negara ini, termasuk juga pencucian uang yang sangat banyak, termasuk juga usaha-usaha para bondon seksual yang telah disiksa di tempatnya. Lalu kemudian singkat waktu Robert pun datang ke suatu tempat pabrik yang sangat mengerikan menjadi pencucian uang ketika telah menghajar Pushkin. Di sana Robert pun berpura-pura yang telah menjadi ajudannya si Pushkin dan langsung datang ke tempat ini untuk memberikan informasi kepada para konco-konco yang ada di sini bahwa kita semua telah mengalami kebangkrutan dan kita semua pun harus bisa membubarkan tempat ini. Tetapi si gangster ini tidak mau melakukannya karena pekerjaan ini yang sangatlah bahagia untuk bisa mendapatkan uang yang banyak. Di sana pun pertempuran terjadi. Oh
mengerikan sekali. Robert langsung menodongkan senjata kepada si para gangster ini menjadi konco-konconya dan langsung bisa mengatasi membubarkan semua karyawan-karyawan dan memberikan upah gaji minimum untuk bisa menutup pabrik ini. Tentunya langsung saja Robert memberikan informasi kepada seseorang yang telah menjadi jembatan untuk bisa mendapatkan ini. Dia adalah seorang polisi yang telah disogok menjadi para keparat-keparat si Pushkin, termasuk juga para keparatnya si Nicholas. Tentunya ini adalah kesalahan yang sangat besar bagi polisi. Nah, di sanalah langsung dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk bisa diamankan. Singkat waktu ketika Robert sudah datang ke rumah dan langsung memeriksa file ataupun data-data yang ada di dalam flash disk yang ditemukan di dalam pabrik. Tentunya file ini adalah file pemasukan uang yang sangat banyak, ratusan juta dolar bahkan triliunan, termasuk juga data-data Bondon Seksoy yang telah diambil dari berbagai negara. Nah, langsung saja bukan hanya Bondon Seksoy, tetapi ada satu tempat di mana tempat ini adalah tempat penangkaran kapal feri dan tempat ini adalah sangat mahal sekali. Maka tanpa banyak bacot, langsung saja Robert pun datang ke tempat tersebut untuk bisa melenyapkannya lah tanpa sisa, tanpa jejak, dan tanpa turun tangan. Siap-siaplah meledak. Lalu kemudian scene berganti kepada Nicholas yang telah mengetahui semua bisnisnya telah hancur lebur tanpa tersisa satu peser pun. Di sanalah mereka semuanya langsung melakukan informasi bahwa kita semua harus menyandra bukan hanya sebagai Robert saja, tetapi teman-temannya yang lain. Oh, licik sekali. Mereka semuanya, para konco-konco Nicholas, langsung menyandra para teman-temannya Robert yang berada di supermarket. Tentunya Robert pun harus bisa menyerahkan diri. Nah, mereka semua dengan melakukan siap siaga untuk bisa menghajar Robert sampai di koko Robert. Nah, tiba-tiba saja ketika mereka semua membidik, Robert pun menghilang. Ya, mantap sekali. Robert langsung datang ke dalam supermarket untuk bisa menyelamatkan teman-temannya yang menjadi sandera dari Nicholas. Tentunya Robert mempunyai rencana yang sangat matang untuk bisa menghajar para konco-konco Nicholas sampai ke akar-akarnya. Pertarungan yang sangat mengerikan dimulai. Anjir, satu demi satu konco-konconya si Nicholas pun langsung dihajar oleh Robert. Tentunya mereka semua tidak akan pernah diam untuk bisa menghajar Nicholas bersama para sandera. Nah, akan tetapi di tengah-tengah mereka semua pelarian, tiba-tiba satpam yang telah menolong Nicholas langsung tertembak. Can you walk?
Iya, mantap sekali. Selang beberapa hari kemudian, semua kehidupan menjadi normal kembali. Tiba-tiba saja datang Alena yang dengan kondisi sudah baikan. Tentunya mereka semua tidak mengetahui bahwa semuanya telah dibereskan oleh Robert dengan seorang diri. Nah, di sana Elena sudah terbebas dan langsung mengucapkan terima kasih kepada Robert. Tamat film yang sangat luar biasa sekali. Seorang diri menghantam para gangster dan mafia yang sangat ganas untuk bisa menegakkan keadilan. Equalizer 2014 season 1. Kami ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Pasti kalian mengerikan sekali dan mendapatkan alur yang sangat menegangkan, di mana satu orang yang bernama Robert yang akan menegakkan keadilan dan kemakmuran kesejahteraan untuk bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Maka hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah tolong menolong dalam kebaikan itu harus kita tegakkan. Jangan sampai memandang bulu siapapun, karena senyuman seseorang bisa mendapatkan amalan kebaikan untuk orang lain. Begitupun dalam kehidupan untuk bisa mendapatkannya. Nah, akan tetapi kita semuanya harus bisa berhati-hati, karena mungkin saja apa yang kita lakukan adalah hal yang buruk, tetapi kita semua harus bisa sadar untuk bisa mendapatkan kebaikan. Jangan sampai menyerah sampai akhir. Kami kru bersama Kadia GC mengucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya kalian bisa mendapatkan film-film terbaru dari Kadia GC. Begitulah kira-kira selesai sudah. Ikan lele makan gabus. Begitulah dan bagus.